Sakinah. Bagaimana semangat dulu? Udah jadi komando lagi ya. Oke, 1, 2, 3 tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat. Apa aja? Saling cinta dulu ya. Bentar ya. Oke, tepuk sakinah. Latihan dulu. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lagi berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Kayak gitu ya, balik tes ya. Belum. Kita belum ya. 10 kali makanya belum lancar. Sekarang baru ya, mulai ya. 1, 2, 3 berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lagi berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berikutnya foto ya. Nanti untuk perempuannya di depan sambil duduk aja ya. Di bagunya ditarik ke sini. Lakinya di belakang. Sok ada 3 belakang dulu sini. Laki belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ja'alani kawar masyikana la bidain la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala bi kitabih karim wa billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyaman muslimin wa imaykum. Ya qul huwa akhirun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain syai mulaku sana kain ya sabab wa mata wa dari tamah aku dokter wa nafsiyah. Yang pertama-tama kami hormati Kepala Kongga Kecamatan Babakan Ladang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati mereka seluruh Kecamatan Babakan Ladang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di aula Kecamatan Babakan. Gantian kan? Foto aja ya. Izin instruksi kecilnya. Miringnya. Orangnya baru saja. Dari orangnya. Saya foto baik. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dari Babakan Madang semua apa dari luar? Dari luar nih. Dari luar. Dari luar dari mana?
Hah? Wonosobo. Wonosobo berarti Jawa ya. Wonosobo, Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa. Tahu kalau di sini. Kalau ini pasti tahu ya Tengah. Wonosobo. Ini juga beda. Oh, Madang. Yang lain dari mana? Ciamis. Ciamis sudah kena artinya sudah. Tapi kita enggak namanya, kita menggunakan bahasa nasional supaya adil ya, bahasa nasional, jadi namanya bisa dimengerti pada semua. Yang lainnya dari mana? Dari mana ini? Ya, Madang. Madang ya, semuanya sama ibaratkan Madang semuanya ya. Tadi tanggal saya tanggal. Ya lanjut. Seperti yang kita ketahui dalam bimbingan pernikahan dari keluarga itu, kalau kita melihat negara-negara itu bimbingan pernikahannya itu kita 6 bulan. Nah, siapa yang 6 bulan supaya matang persiapan pernikahan yang 6 bulan siapa ya? 6 bulan baru tadi pagi datang aja udah lihat dia. Nah, baru tadi pagi datang jam berapa kemarin? Jam 8, 9 lihat jam jawab berita. Padahal bimbingan pernikahan ini sangat penting sekali karena akan menjalani pernikahan yang akan dijalani selama-lamanya, bukan pernikahan dengan ditarget dengan waktu. Ada nggak yang rencana saya nikah hanya sebulan saja, dan nikah tahun saja, nanti nikah lagi. Ada kayak gitu. Pernikahan itu dilaksanakan untuk seluruh hidup ya, sehingga harus tahu ilmunya ya. Karena apa? Dua insan yang berbeda, dari keturunan yang berbeda, dari daerah dan kebiasaan yang berbeda, disatukan dalam satu rumah. Itu gampang nggak? Nggak gampang. Menyatukan dua karakter yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari keturunan yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda, untuk disatukan dalam satu rumah. Itu kalau tidak ada ilmunya, kalau tidak dipersiapkan ilmunya, ya akan rentan menghadapi satu. Jadi sekali pernikahan itu memiliki satu tujuan pasti ya. Ya tujuannya nikah. Saya mau nikah aja, nggak ada tujuan apa-apa. Nah, nikah itu harus punya punya cita-cita yang mulia. Pertama, nikah itu adalah ibadah. Kita jalankan nikah aja sudah menjadi ibadah. Ditambah lagi dengan cita-cita. Saya ingin menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh-solehah. Soleh-solehah itu, keluarga sakinah itu, yaitu tadi harus sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, penuh pengertian, saling mengerti dari dua insan yang berbeda. Nah, seperti ini dari mana teh? Wonosobo, calonnya dari mana? Calon mana calonnya? Calon mana? Ini Pak. Ada calonnya? Ada. Saya nanyain takut belum ada calonnya. Dari mana calonnya? Sama juga Wonosobo. Oh, satu daerah. Iya, masih ini ya. Ini yang mungkin bisa satu adat ya, bisa satu kebiasaan. Ya, kadang kan pada lain daerah lain kebiasaan. Baik, kita memulai sama dari pernikahan.
mulai serius nih. Menikah itu berdasarkan pada dua hukum. Satu, hukum negara, ya. Yang kedua, hukum syariat agama. Hukum negara tentu kita harus yang namanya berada di negara Indonesia harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan aturan pernikahan. Ya karenanya pernikahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang usia pernikahan yang boleh menikah, yaitu usia sekarang ini adalah yang dibolehkan adalah dengan usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya kira-kira. Benar nih, nggak bohong. Kalau belum cukup, lihat datanya ntar terkurang lagi. Cukup lagi. Cukup ya? Nggak ada masalah kan? Ya, 19 tahun. Kemudian banyak lagi aturan terkait dengan pernikahan dengan undang-undang terkait dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ketika ya kurang dari 19 tahun itu ada yang harus dilaksanakan, harus ada syarat yang dilaksanakan, yaitu harus ke pengadilan. Sampai itu aja. Kemudian yang kedua adalah hukum syariat agama. Nikah mengacu kepada yang kedua adalah mengacu kepada syariat agama Islam. Apa itu nikah? Nikah karena beribadah itu harus sesuai dengan aturan fikih. Ya, yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan aturan fikih. Apa itu nikah menurut fikih? Nah, penelitian ini mengambil dari kitab Wilayatul Ahya, di mana di situ mendefinisikan bahwa nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil arkan. Suatu akad yang masyhur di dalamnya meliputi syarat dan rukun. Nikah ya, itu definisi daripada nikah yaitu suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Satu ikatan. Makna akad atau arti daripada akad itu bisa punya arti umum, secara umum, atau punya arti secara khusus. Secara umumnya, akad secara umumnya adalah mulai dari misalkan ada ini misalkan daftar ke memberikan data diri, identitas, KTP, KK, jasa atau kelahiran kan ya, di fotokopinya diserahkan semuanya, daftar mulai dari update bisa diserahkan semua identitasnya. Kenapa itu? Identitas kita, KTP, KK, kartu keluarga semuanya dikeluarkan, diserahkan. Karena yaitu tadi tujuannya adalah untuk mengikat diri. Itu adalah yang disebut dengan akad yang memiliki makna akad secara umum. Akad secara khususnya, secara syar'inya itu nanti ada dalam rukun ini. Dalam pernikahan tadi disebutkan bahwa nikah itu ibadah. Nah, seperti sholat, nikah itu sama seperti sholat, memiliki syarat dan rukun. Beda syarat dan rukunnya nikah dengan syarat dan rukunnya sholat itu beda. Syarat sah, ya ada syarat ada rukun. Syarat sah sholat apa? Ada tahu? Syarat sah sholat diantaranya? Apa? Berakal. Terus? Balik. Islam. Itu adalah syarat sah daripada sholat. Kemudian suci dari hadas, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil untuk mensucikannya dengan cara
Wudhunya wudhu dan bacaannya, niatnya ini harus sudah hafal nih. Jangan sampai mau nikah membaca tata cara wudhu, baik doanya ataupun kayak biasa caranya belum hafal apa jangan, atau meskipun belum hafal sekarang juga belum bisa, belajar lagi, harus belajar lagi, karena kedepannya ini biar perempuan akan menjadi pemimpin juga. Ketika suami tidak ada di rumah, maka kepemimpinan beralih kepada perempuan. Ya, ketika suami nggak pulang-pulang kayak Bang Boy, ya, nggak pulang-pulang di lebaran, ya, itu yang jadi pemimpin di rumah itu adalah istri, ya, dengan dasar keputusan dari persetujuan dari suami. Kalau tidak ada, yang memutuskan sendiri. Kalau suami tidak ada atau tidak bisa dihubungi, memutuskan sendiri. Teramanati oleh anaknya, teramanati oleh hartanya, harta suami, anak suami, harta suami, termasuk diri kalian sendiri. Ketika suami meninggalkan rumah, maka perempuan ini teramanati tiga orang. Siap menjaganya nih, siap menjaga sama anaknya. Itu harus betul-betul dijaga, dididik, diarahkan, jangan sampai melanggar dari aturan agama, diawasi. Harus dia. Ketika ya seorang laki-laki ada di rumah, kumpul di rumah, ada di rumah, laki-laki adalah pemimpin, harus jalur kewamunan, dan istri siap taat, harus taat, wajib taat kepada suami. Saking wajibnya, saking wajibnya seorang istri taat pada suami, meskipun ada kabar bahwa orang tua dari si istri ini sakit, ada kabar sakit, tapi suami ini nggak mengizinkan si istrinya itu keluar, maka ketika keluar, memaksakan diri keluar tanpa izin suami, maka hukumnya adalah dosa. Jangan mentang-mentang itu kan ibu saya, itu kan bapak saya lagi sakit, masa nggak ditengokin? Dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan suasana bagaimana, suami nggak mengizinkan. Kemudian dikabarkan sakit parah, tetap wanita yang soleha itu wanita yang sabar, suami tetap wanita bertahan diri di rumah. Dikabarkan sampai meninggal, orang tuanya si istri ini meninggal, ya, meninggal. Tetap si istri bertahan di rumah karena belum ada izin dari tetap. Apa upahnya dari Allah? Aturan kalau sampai sebegitunya, upah atau ganjaran dari Allah, wanita soleh itu harus taat pada suami, sehingga menengok orang tuanya sampai meninggal pun itu dibatasi. Apa sih ganjarannya, keuntungannya? Karena itu menjadi satu aturan, maka ketika anak lulus dalam ujian seperti itu, maka orang tuanya banyak mendapatkan ampunan dari Allah. Gitu. Kalau mau sayang orang tua mah begitu caranya. Dalam Islam, kalau sayang pada orang tua begitu apa? Jangan mentang-mentang itu kan orang tua saya, esok, ya. Kalau dalam keadaan yang berbeda bisa aja kan si suami itu menahan si istri supaya nggak keluar. Cuma kalau dalam keadaan apa gitulah, suami sangat melarang tuh, meskipun sampai meninggalnya orang. Nah itu harus rela. Nah ketika malah bolos dari pantauan si suami, maka orang malah menjadi beban.
Berarti si istri ini tidak taat pada suami. Kemudian jangan menghalang-halangi, mungkin itu disampaikan ya. Disampaikan ya. Nah, tadi syarat sah sholat diantaranya adalah tadi suci dari hadas kecil yang hebat ya. Ada kecil, ada cara berwudu, ada cara kalau mandinya udah bisa belum mandinya? Yang disebut bukan mandi biasa ya, tapi mandi wajib ini udah dibagi dong. Udah ya, dihafalin ini ada doa yang di atas ya. Lalu ini doa mandinya belum ya? Ya sekarang lagi ya. Itu nah, kemudian syarat nikah, satu harus dalam keadaan beragama. Nah, bisa kedua-dua di antara dua ini, yang satu Islam, yang satu bukan Islam, tidak bisa dinikah. Kemudian dalam pernikahan itu bukan hanya dua mempelainya saja yang Islam. Syarat pernikahan itu Islam itu bukan hanya yang dua mempelainya saja, tapi keseluruhan dari rukun nikah yang 4, yang 5. Nah, yang 4 itu orang semuanya. Pertama mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan 2 orang saksi. Ini adalah orang semuanya. Kalau yang kelima adalah ucapan, bukan orang, ucapan. Syaratnya adalah harus dalam keadaan beragama